Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis dan teman-teman yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan online ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Pertama, perkenalkan nama saya Depri Ana Firmansyah, NIM 2021274, perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjadi moderator dalam presentasi kuliah pagi ini. Dan tak lupa perkenalkan juga anggota kelompok kami yang bernama satu, Naila An-Nasiha M, NIM 202111258. 2. Lailatul Fitriah, NIM 202111260. 3. Justinus Daru Priyotomo 20211-271. Pengertian surat dan surat bisnis. Apa sih pengertian dari surat dan surat bisnis? Pengertian surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak pada pihak lain. Pengertian surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis. Fungsi surat bisnis itu apa sih? Satu, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengiriman surat. Dalam kaitannya dalam dunia bisnis, surat bisnis berfungsi untuk membawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. 2. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya, surat pemesanan produk, surat penagihan, surat bisnis, surat penagihan produk baru, dan lain-lain. 3. Alat buku tertulis atau dokumen tertulis. Misalnya, surat perjanjian jual-beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, dan lain-lain. Dan yang terakhir, keempat, alat untuk mengingat. Misalnya, surat bisnis yang diarsipkan. Pada saat dibutuhkan, surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan masa lalu atau sebelumnya. Mengelompokkan surat terdiri dari 1. Surat menurut wujudnya. 2. Surat menurut pemakaiannya. 3. Surat menurut sifatnya. 4. Surat menurut urgensi penyelesaiannya. Mengelompokkan surat menurut wujudnya. Surat bersampul, kartu pos, warkat pos, telegram dan telex, memorandum atau memo dan nota, surat tanda pos. Contoh surat menurut wujudnya. Ini bisa dilihat dari PPT-nya ya. Mengelompokkan surat menurut pemakaiannya. 1. Surat pribadi, contohnya surat belasungkawa, surat ucapan terima kasih,
Yang kedua, surat dinas, yaitu surat memo perjalanan dinas. Yang ketiga itu surat bisnis, yang contohnya perusahaan industri, perdagangan, dan usaha jasa. Yang keempat itu surat sosial, surat ucapan kepada donatur, dan surat-surat undangan untuk peringatan hari besar. Next. Contoh surat menurut pemakaiannya yang pertama ini bisa dilihat contoh surat pribadi, yang kedua itu contoh surat dinas. Next, Mas. Yang ketiga itu bisa dilihat contoh surat bisnis, yang keempat itu contoh surat sosial. Next. Pengelompokan surat menurut sifatnya. Yang pertama itu surat biasa. Surat yang bersifat biasa bukan rahasia, dapat beramplop dan tidak beramplop. Yang kedua itu surat konfidensial, yaitu surat hasil rapat pimpinan dan surat hasil wawancara, dan termasuk kalangan surat rahasia. Yang ketiga itu surat rahasia, yaitu surat yang isinya hanya boleh dibuka atau dibaca oleh pejabat tertentu. Yang selanjutnya, pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Surat biasa. Surat adalah surat yang penanganannya diperlukan biasa saja atau tidak ada suatu perlakuan khusus atas surat tersebut. Yang kedua itu surat segera, yaitu surat yang yang memang memerlukan penanganan secepatnya mungkin atau dengan segera. Yang ketiga itu surat kilat. Surat yang memerlukan penanganan dengan sangat segera harus didahulukan dan diperlakukan khusus dari surat-surat yang lain. Selanjutnya itu bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat terdiri dari yang pertama, kepala surat, yang kedua itu tanggal surat, yang ketiga nomor lampiran dan hal atau perihal, yang keempat alamat tujuan, yang kelima itu salam pembuka, yang keenam paragraf pembuka, yang ketujuh itu paragraf isi, yang kedelapan itu paragraf penutup, yang kesembilan salam penutup, yang ke-10 tanda tangan, yang ke-11 nama jelas penanda tangan, yang ke-12 tembusan, yang ke-13 yaitu inisial atau secara misi dari masing-masing komponen. Terima kasih. Sekian itu dari pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan maupun disengaja dan tidak sengaja, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.